Breaking news, muncul petisi agar PSSI perpanjang kontrak Sintayong di Timnas Indonesia. Muncul petisi agar PSSI memperpanjang kontrak Sintayong di Timnas Indonesia. Petisi ini dimunculkan komunitas Indonesia Pride, komunitas fanbase Timnas Indonesia di Instagram dan Twitter. Petisi ini muncul karena pecinta sepak bola tanah air di media sosial khawatir performa Timnas Indonesia yang sedang menuju ke arah positif justru menurun karena pergantian pelatih. Sekadar diketahui, Sintayong baru saja meloloskan Timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023. Apa yang dicetak Sintayong belum pernah dicapai pelatih Timnas Indonesia sebelumnya. Namun ketika pecinta sepak bola nasional meminta kontrak Sintayong yang berakhir 30 Juni 2024 diperpanjang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak langsung mengiyakannya. Mantan Presiden Inter Milan itu mengatakan kontrak Sintayong diperpanjang jika pelatih 53 tahun itu mengantarkan Timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Menurut Erick Thohir, hal itu sesuai kesepakatan yang telah dibuatnya dengan Sintayong. Saya kan orang profesional, jadi saya pegang prinsip itu. Kesepakatan saya dan Sintayong yang kontraknya habis hingga Juni ada dua parameter, yakni Timnas senior lolos 16 besar Piala Asia yang kemarin dan 8 besar Piala Asia U23. Kita punya komitmen itu, baru kemudian bicara perpanjang untuk 2027, kata Erick Thohir mengutip dari laman resmi PSSI. Hanya saja pecinta sepak bola Indonesia di media sosial tidak puas dengan pernyataan Erick Thohir. Mereka tak mau Sintayong gagal mendapatkan perpanjangan kontrak hanya karena gagal di Piala Asia U23 2024. Sebab Piala Asia U23 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA sehingga tak ada jaminan pemain-pemain abroad seperti Justin Hubner, Marcelino Ferdinand hingga Ever Jenner dapat ambil bagian di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Petisi ini dibuat karena mayoritas pendukung Timnas Indonesia di media sosial mendukung perpanjangan kontrak Sintayong sesegera mungkin dan adanya rekam jejak terhadap kebiasaan PSSI untuk mengganti pelatih saat proses Timnas sedang sangat baik seperti era Luis Milla adalah hal yang sangat mencemaskan kami sebagai supporter Timnas. Tulis akun Instagram @football.indonesia. Perihal perjanjian target antara Ketua PSSI dan Sintayong untuk lolos ke 8 besar Piala Asia U23 tidak bisa dijadikan acuan nasib Sintayong karena event ini tidak masuk dalam agenda FIFA. Tidak ada jaminan klub akan melepas pemain abroad karena tidak ada keharusan. Akankah proses Timnas Indonesia selama 4 tahun yang sudah baik ini akan dipertaruhkan hanya demi turnamen yang bukan agenda FIFA? Lanjut akun tersebut. Sintayong ungkap dua penyebab Timnas Indonesia sulit cetak gol dan kalah dari Australia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan bahwa ada dua penyebab skuad Garuda mengalami kesulitan mencetak gol hingga kalah dari Australia pada babak 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia dipaksa mengakui keunggulan Australia seusai dihajar 0-4 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jassim bin Hamad Al Rayyan Minggu 28 Januari 2024. Sebenarnya dalam laga ini, tim asuhan Sintayong awalnya tampil cukup menjanjikan dengan langsung melakukan serangan. Setelah kebobolan lebih dulu melalui gol bunuh diri Elkan Bagat pada menit 12, permainan Timnas Indonesia sempat menurun. Namun skuad Garuda berjuang lagi untuk bisa menyamakan kedudukan dengan beberapa kali peluang tercipta. Namun akhirnya mereka kalah karena kembali kebobolan di injury time babak pertama dan di babak kedua tercetak 2 gol Australia lagi. Jordi Amat dan kawan-kawan pun harus mengakui keunggulan Australia pada laga ini. Kelemahan Timnas Indonesia pada pertandingan ini mampu dimanfaatkan dengan baik oleh tim asal negeri Kanguru tersebut. Gol yang tercipta untuk Australia kebanyakan berasal dari kesalahan pemain Timnas Indonesia.
Pelatih Sintayong mengatakan bahwa sebenarnya anak asuhnya sudah tampil bagus dan menunjukkan levelnya. Dari segi permainan, kami sebenarnya tidak bermain buruk, ujar Sintayong kepada awak media selesai pertandingan Minggu 28 Januari 2024. Namun mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut mengungkapkan memang ada beberapa hal yang dia soroti, termasuk gol bunuh diri dari Elkan Bagat. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku bahwa ada dua penyebab timnas Indonesia mengalami kesulitan mencetak gol ke gawang tim berjulukan Socceroos tersebut. Pelatih berusia 53 tahun itu menekankan bahwa Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan sebenarnya tak kalah level dari Australia. Seperti yang saya katakan, bahwa saya pikir kami tidak kalah dari level performa, ujar Sin. Saya rasa penampilan ini bagus karena para pemain menjalani instruksi dengan sangat baik, tegasnya. Menurut Sin, penyebab kekalahan tak lepas dari pengalaman bertanding hingga tingkat konsentrasi pemain. Dia menilai bahwa sebagai pemain tentu saja unsur pengalaman menjadi salah satu hal penting yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, dua penyebab kekalahan timnas Indonesia hingga mengalami kesulitan mencetak gol ini harus diperbaiki. Tetapi yang menjadi pembeda memang unsur pengalaman dan tingkat konsentrasi pemain, kata Sin. Lebih lanjut, dalam pertandingan pastinya tim ingin meraih kemenangan. Untuk itu, dia telah menyiapkan dengan baik bagaimana timnas Indonesia punya peluang membungkam Australia. Namun hal itu tak bisa berjalan dengan mulus karena menurut Sin untuk membuka peluang mencetak gol, pemain depan harus bisa menyelesaikan kans dengan baik. Tetapi dalam laga melawan Australia, timnas Indonesia memang benar-benar dibuat mengalami kesulitan hingga akhirnya pertandingan berakhir dengan hasil tak memuaskan buat skuad Garuda. Saya pikir kami bermain sepak bola untuk menang. Jadi saya banyak belajar tentang bagaimana kami menang melawan Australia, jelasin. Kemudian saya pikir kami menerapkan pressing tinggi dan mungkin memiliki peluang untuk mencetak gol. Tetapi kami tidak menyelesaikannya dengan baik, tuturnya. Pelatih Australia kirim pujian untuk timnas Indonesia secara fisik besar dan kuat. Pelatih Australia Graham Arnold mengakui bahwa laga lawan timnas Indonesia berjalan sulit. Meskipun Indonesia kalah dengan skor telak, Graham Arnold menilai sang lawan punya kemampuan fisik yang kuat dan merepotkan. Australia berhadapan dengan Indonesia pada babak 16 besar Piala Asia 2023 di Stadion Jamin bin Hamad, Minggu 28 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. The Socceroos meraih kemenangan 4 gol tanpa balas atas Indonesia. Gol pertama Australia lahir dari kesalahan antisipasi Elkan Bagat pada menit ke-12. 3 gol lainnya dicetak oleh Martin Boyle, Craig Goodwin, dan Harry Souttar. Hasil itu membawa Australia lolos ke babak 8 besar Piala Asia 2023. Lawan yang akan dihadapi Matt Ryan dan kolega adalah pemenang duel antara Arab Saudi dan Korea Selatan. Bahkan apresiasi datang dari Graham Arnold langsung. Dia merasa Indonesia sudah bermain bagus dan merepotkan. Saya rasa Anda harus memberikan pujian untuk Indonesia, buka Graham Arnold dikutip dari Scores. Indonesia membuat pertandingan ini jadi sulit bagi kami. Secara fisik mereka sangat besar dan kuat. Dan benar, ini adalah pertandingan yang sulit, sambung Graham Arnold. Secara statistik Indonesia memang banyak melakukan duel-duel fisik. Ini terbukti dengan 11 upaya tackle yang dilakukan pemain Indonesia. Sementara Australia hanya melakukan 4 tackle. Terlepas dari pujian yang dilayangkan, Graham Arnold merasa bahwa permainan Indonesia sudah mampu diprediksi Australia. Arnold merasa apa yang ditampilkan para pemain di lapangan sesuai dengan materi pada sesi latihan. Laga ini persis seperti yang ditunjukkan staf pelatih kepada para pemain. Kita harus bersiap untuk bertarung, siap untuk mempertaruhkan fisik karena itulah yang akan ditampilkan oleh Indonesia. Katanya, kami bisa berbuat lebih baik dari segala aspek. Kami akan mengevaluasi untuk melihat apa lagi yang bisa kami lakukan di perempat final, sambungnya.